Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas tentang etika profesi sebagai code of conduct. Kode etik sebuah profesi adalah sumpah jabatan, sebagaimana posisinya setara dengan sumpah jabatan yang diucapkan oleh para pejabat negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipegang teguh. Artinya, tidak ada toleransi terhadap siapapun yang melanggarnya. Dibutuhkan sanksi keras terhadap pelanggar sumpah dan kode etik profesi. Bahkan, apabila memenuhi unsur adanya tindak pidana atau perdata, selayaknya para pelanggar sumpah dan kode etik itu harus dilimpahkan ke jalur yang semestinya, yaitu pengadilan. Profesi apapun sesungguhnya tidak memiliki kekebalan di bidang hukum. Penyalahgunaan profesi dengan berlindung di balik kode etik profesi harus diberantas. Kita harus mengakhiri praktek-praktek curang dan penuh manipulatif dari sebagian elit masyarakat. Ini penting agar Indonesia yang kita inginkan menjadi sebuah negara dan bangsa yang bermartabat akan benar-benar tercapai. Selanjutnya kita akan memahami apa itu yang disebut dengan etika. Seperti yang pernah kita bahas pada tema beberapa teori etika, bahwa asal-usul kata etika adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Lalu, apa itu profesi? Profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang harus dilaksanakan kegiatan dan memerlukan keterampilan serta keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan manusia yang rumit. Lanjut pada profesionalisme, yaitu kemampuan yang dianggap berbeda dalam menjalankan suatu pekerjaan. Profesionalisme dapat diartikan juga dengan suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil maksimal dikarenakan telah menguasai bidang yang dijalankan tersebut. Pengertian kode etik profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai, aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasanya. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa, dan perilaku tenaga profesional. Jadi, ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena paksaan. Dengan demikian, tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya
sendiri, maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri. Kode etik disusun oleh organisasi profesi, sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, laboran, pustakawan, pengacara, atau profesi lainnya. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan, karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Sebagai contoh, untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat kode etik kedokteran. Bila seseorang dokter dianggap melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukannya oleh pengadilan. Tujuan kode etik agar profesional memberikan pelayanan terbaiknya kepada pemakai jasanya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah asas etis. Jung mengemukakan 4 asas etis, yaitu menghargai harkat dan martabat, peduli dan bertanggung jawab, integritas dalam hubungan, dan yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tujuan diterapkannya kode etik profesi. Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, kode etik profesi memberikan sarana kontrol sosial bagi masyarakat agar profesi yang bersangkutan benar-benar mampu memenuhi standar baku yang telah digariskan oleh organisasi profesi tersebut. Dan ketiga, kode etik profesi mampu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Adanya kode etik akan memunculkan profesionalitas dari setiap anggota profesi tersebut. Dan karenanya kita bisa memahami adanya tanggung jawab profesi yang lebih spesifik, yaitu mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional. Kedua, menjaga kompetensi sebagai profesional. Ketiga, mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja profesional. Serta yang terakhir, menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab. Tentang pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik profesi adalah penyelewengan atau penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan serta diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat serta sekaligus menjamin mutu profesi di mata masyarakat. Ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa terjadi pengabaian terhadap kode etik profesi. Di antaranya adalah karena faktor pengaruh sifat kekeluargaan, faktor pengaruh jabatan, dan juga karena faktor pengaruh konsumerisme. Selanjutnya kita akan coba memahami upaya yang mungkin dilakukan dalam pelanggaran kode etik profesi. Kita akan coba untuk membahas tentang legalitas kode etik profesi. Dalam rumusan kode etik dinyatakan apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalitas,
ketua dari kelompok profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah pengadilan memaksakan pemulihan itu. Dan tentang sanksi pelanggaran kode etik profesi, ada dua, yaitu bisa berupa sanksi moral dan yang paling tinggi adalah sanksi dikeluarkan dari organisasi. Saya pikir cukup untuk perkuliahan pada saat ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.